Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya Romo Ramani, Bapak Ibu, Upasaka Upasika, Saudara-saudari sedama, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, ya giliran saya yang memberikan dhamma ya di wihara ini. Ini pertama kalinya dalam SPD ya, sebelumnya saya belum pernah isi dalam SPD di Wihara Mahasampati. Ya, pada kesempatan malam hari ini tema dhamma saya yaitu jalan dhamma akan menuntun seseorang menjadi baik. Saya yakin Anda semua setuju ya. Ya, karena dalam memperingati hari Trisuci Waisak ya, umat berbakti ya kembali ya, setiap wihara besar akan mengadakan sebulan pedalaman dhamma ya. Jadi ya bagi Anda yang merasa cocok pesan-pesan dhamma para Bante, Anda dapat mempraktekkan atau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa pada malam hari ini saya bilang tinggal di tempat yang sesuai itulah berkah. Ya, kalau Anda rumahnya dekat dengan wihara maupun Anda rumahnya jauh, kalau mau berkunjungi wihara itu adalah tempat yang sesuai, yaitu mendengarkan dhamma. Ya, dhamma ini ya ajaran Guru Agung Buddha. Karena ini kita kan dalam memperingati hari Trisuci Waisak ya. Jadi saya akan menceritakan kehidupan masa lampau ya. Nah, jadi dikatakan bahwa kehidupan Guru Agung itu ternyata ada ya. Satu malam suntuk itu para umat mendengarkan dhamma. Ya, mendengarkan barangkali nanti dhammanya akan dipesankan oleh Guru Agung Buddha atau para siswa-siswa yang pantas mengajarkan dhamma ya pada waktu Guru Agung Buddha. Nah, jadi waktu Guru Agung Buddha kan ada salah satu ya setelah ya dikisahkan bahwa nama Guru Agung Buddha ya terkenal sekali sehingga para brahmana ini ya penghidupannya yang didukung oleh umat merosot turun ya. Jadi para brahmana ini kan cemburu ya, lalu meminta cinca ini kan menghasut ya. Cinca ini menghasut itu saat para perumah tangga itu pulang ya. Saat pulang itu mereka melihat ya cinca ini baru pulang dari mana? Mereka kan tanya. Jadi cinca itu bahwa katanya baru menemui Guru Agung Buddha. Ya, singkat cerita kan sebenarnya cinca itu fitnah ya. Makanya di sini dapat kita lihat, wah berarti di zaman kehidupan Guru Agung Buddha umat yang berbakti itu mendengarkan dhamma semalam suntuk seperti wayang ya, pertunjukan wayang kan ada ya. Jadi semua itu ya tergantung ya, ada orang siap membabarkan dhamma semalam suntuk ya. Tapi tidak gampang karena umatnya harus apa? Ya harus waspada, yaitu tidak ngantuk ya. Kalau tidak ngantuk, kalau menjelang malam kan agak lebih susah. Ya, jadi semua hal-hal yang baik dalam kehidupan ini ya sebagai umat ya harus selalu mengembangkannya, terutama mengembangkan batin Anda. Ya, jadi saya akan ceritakan pengalaman saya. Saya agak susah, saya pikir saya harus ngomong apa ya, gitu, gitu lama ya. Jadi saya mengenal langsung ajaran Guru Agung Buddha itu pada tahun saya masuk kelas SMA ya, 1988 atau 989 ya. Jadi waktu itu saya merasa bersyukur karena kenapa? Tadinya kalau NEM saya cukup, waktu itu kan kita pakai NEM ya, waktu SMA masuk SMP masuk SMA pakai NEM. Ternyata NEM saya tak jebol. Jadi mau nggak mau saya harus masuk sekolah swasta ya.
Jadi swasta ini sekarang ya di Sunggar tempat tinggal saya itu berkembang sangat pesat. Sekarang ini sudah punya universitas atau sekolah tinggi ya. Jadi kenapa saya bilang pada Anda, ini hanya sebagai motivasi Anda. Jadi pada waktu pertama kali ya saya ujian ya, karena saya tidak punya dasar agama Buddha, makanya jawabannya mudah-mudah. Tapi karena saya tak ngerti, angka saya berapa Anda tahu? 0, tidak ada nilai. Tapi saya tidak putus asa ya. Saya tidak putus apa. Setiap minggu saya ikut kebaktian. Jadi ada waktu itu wiharanya itu Ratana Stupa Agung ya. Itu karena waktu itu nggak ada yang tinggal waktu zaman saya itu. Nggak ada tinggal, orang Medan yang ke sana baca parita ya, Nyamkeng. Jadi kita ikut Nyamkeng, dia melihat saya ikut Nyamkeng, barangkali sama guru saya bilang ya bahwa saya aktif juga di wihara. Jadi dari 0 itu, karena saya kayaknya nggak komentar, tidak banyak cerita, guru saya jadi apa? Kasih saya 10. Dia bilang, kamu ini memang nggak bisa belajar, nggak bisa ujian kan, tapi kamu dengan kamu aktif itu saya beri kamu 10. Jadi dia tanya kepada siswa yang lain, ada yang mau protes? Saya beli dia 10, nilai 10. Para siswa semua diam. Waktu itu kan kita masih lugu-lugu ya, tapi kok sekarang beda ceritanya. Kenapa saya bilang demikian? Saya merasa syukur saya bertemu guru agama ini. Sepertinya dia bukan guru agama Buddha ya, tapi karena waktu itu di sekolah ya tahun 90-an mau cari agama Buddha itu tidak gampang. Karena dia ngajar kami ekonomi ya, ngajar kami ekonomi, lalu karena nggak ada guru yang mengajar agama Buddha, dia bersedia. Salah satu yang saya suka dari guru ini, dia bilang kalau di dalam mengajar agama Buddha, kalau dia tidak dikasih honor dalam mengajar agama Buddha, dia nggak apa-apa. Saya terkejut, wah guru ini hatinya mulia juga dong. Ya waktu itu, karena menurut saya waktu tahun-tahun yang dulu kita lebih mudah menemukan orang yang memiliki hati mulia. Kok sekarang karena pendidikannya mahal, mereka pasti menuntut honornya. Benar nggak? Jadi guru ini memang bagus dalam hati saya. Saya bersyukur bahwa saat kecil, saat mengenal agama Buddha, ada seseorang yang menunjukkan sikap yang kayak gitu. Tentu di antara siswa kayak gitu, saya bersedia mau seperti itu gurunya ya. Karena kenapa? Bagus ya. Setelah itu saat merayakan perayaan Waisak pertama di sekolah, lalu kita ya diminta kumpul dana. Ya waktu itu dananya memang tak banyak karena kan kami orang kampung ya. Dia minta kumpul, setelah dananya dikumpul ya, dia ingin apa? Memberi kami siswa kenang-kenangan untuk peringatan Waisak pertama kali di wihara itu. Yaitu dia ingin memberikan apa? Memberi gambar Sang Buddha itu loh, yang ada gambarnya, sudah itu ada tulisan Namo Tassa, sama ada Namo Pensesnya Munifu, yang ada tulisan bahasa Mandarinnya di belakang. Lalu dia bilang dananya nggak cukup, nanti saya yang tambahin saat untuk memberi itu, karena di sana itu yaitu ada sekolah SD, SMP, SMA ya. SD-nya dari kelas 3, SMP-nya dari kelas 1, saya SMA-nya dari kelas 1. Belum ada yang lebih tinggi dari itu, nggak ada. Sekolahnya baru buka. Saya adalah angkatan perdana di sekolah itu. Setelah itu dia kasih kami ya. Saya menganggap guru ini berani ya. Makanya ini sebagai umat patut mencontoh ya. Anda sebagai guru atau sebagai siapapun, kalau ada kegiatan sosial, saat kekurangan dana, Anda punya dana, Anda dapat menambah dana tersebut. Hal tersebut apa? Membuat kita makin menjadi orang yang baik, makin menjadi dermawan ya. Jadi hal-hal yang bajik ini ya harus selalu kita kembangkan setiap saat.
Jadi inilah perjalanan saya ya. Karena saya menemukan hal itu, saya kayaknya terinspirasi oleh hal itu. Karena kenapa terinspirasi? Kita mau menemukan guru seperti itu sekarang menurut saya sungguh sulit ya. Karena di zaman 90-an awal itu kita masih ketemu orang yang lugu-lugu ya. Sekarang orangnya sudah kecil, udah canggih, udah pintar ya. Jadi itulah perjalanan, dan sampai sekarang ya, gambar saya yang gambar sekolah saya SMA, saya masih memilikinya, yaitu Guru Agung Buddha. Di latar belakangnya adalah sebuah ular yang melindungi Guru Agung Buddha saat hujan ya. Jadi itulah, jadi mengingatkan saya apa? Kita harus selalu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Jadi visual-visual yang kadang-kadang ya Anda menganggap itu hal sepele, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu bisa membuat inspirasi kita sendiri, yaitu apa? Selalu berjuang di dalam meningkatkan kualitas batin yang baik. Tentu ya, sebagai umat perumah tangga, Anda kadang-kadang sudah mempraktekkan, tapi hasilnya kok tidak ada ya. Semua itu ya tergantung apa? Situasi dan kondisi. Saat kondisi itu timbul hal yang baik, baru akan membuat seseorang itu tercerahkan. Yang penting apa? Selalu berjuang ya, tidak mudah ya mempraktekkan Buddha Dhamma ini ya, tidak mudah. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyak kita lihat bahwa seseorang telah mempraktekkan Buddha Dhamma dengan benar, tapi di dalam pikiran, ucapan, dan tindakannya tidak sesuai. Saya harap Anda jangan seperti orang demikian, karena orang demikian itu berarti apa? Egonya tinggi. Dia selalu mengatakan dirinya yang terbaik. Tapi tujuan kita mempraktekkan Buddha Dhamma, setelah kita belajar, kita menguasai, kita memiliki ilmu itu, mengerti Dhamma. Dhamma itulah, marilah kita menjadi penghancur kotoran batin untuk batin kita. Untuk apa? Bukan untuk kita buat menghakimi orang lain ya. Kalau kita menghakimi orang lain ya, saya merasa kita akan sulit berkembang ya. Karena kenapa? Makanya ajaran Guru Agung Buddha sebenarnya sangat simpel, mengingatkan kita perenungan kerap kali, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan diwarisi, akan orang itu warisi ya. Jadi saat kita melihat orang itu salah, Anda tak usah komentar, orang itu akan terima sudah buah dari karma yang tidak baik itu, cepat atau lambat akan berbuah ya. Jadi kita janganlah mengomentari lagi. Kalau orang itu tidak sesuai dengan kita, kita akan sakit hati ya. Karena kalau kita berbicara, kita kan selalu mengharapkan sesuai harapan kita. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita hadapi belum tentu menjadi kenyataan ya. Jadi jangan kecewa. Yang penting apa? Kita menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain, berarti kita telah menghargai diri kita sendiri. Kalau Anda bisa menghargai diri Anda sendiri, berarti Anda memahami hakikat kehidupan ini, yaitu hidup ini adalah perubahan yang terus-menerus ya. Perubahan itu memang saya ngomong gampang ya, tapi perubahan yang besar itu kadang-kadang datang menghampiri kita. Apakah kita siap menerimanya? Itu tak gampang yang seperti saya bicarakan, termasuk ya saya sendiri ya. Jadi saat perubahan itu datang yang besar, yang merupakan tantangan kita, kita harus sabar menerimanya. Sabar menerimanya itu tahan ya, makanya tahan terhadap emosional kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini emosional kita pasti ya, kalau sudah tidak sesuai, apalagi orang menyinggung perasaan kita, pasti kita mulai menimbulkan
rasa tidak suka, ya, rasa jengkel di dalam batin kita. Tapi saat ya kita mengetahuinya dengan waspada ini, kita mengetahuinya, kita harus apa? Meninggalkannya, ya. Karena kenapa makin jengkel kita akan lebih dipermudah cepat emosional. Apakah setelah Anda mempraktekkan Buddha Dhamma ini, apakah Anda ingin semakin cepat emosional? Ya saya harapkan jangan, ya. Karena itu berarti tujuan kita mempraktekkan Dhamma berarti kita gagal sudah, ya. Jadi itu ya berusahalah ya semaksimal mungkin. Memang hal yang demikian itu tidak gampang kita jalani, tapi kita sebagai manusia kita harus berusaha, ya. Ya, jadi dalam kehidupan ini ya kita harus apa? Meningkatkan kualitas batin yang baik, ya. Jadi sila ini ya harus Anda jaga. Sila ini adalah perisai bagi perjalanan hidup kita. Misalkan dalam kehidupan ini kita melihat semua orang sama hitam rambutnya, tapi hati orang Anda tahu? Tidak tahu, ya. Kadang-kadang ya ada orang yang sifatnya sudah dari kehidupan lampau sampai kehidupan sekarang dia memiliki sifat iri hati, ya. Melihat orang sedikit kaya, melihat orang sedikit maju, melihat orang sedikit bahagia, mentalnya sudah tidak senang, batinnya sudah tidak senang, ya. Kadang-kadang orang ini ya dia akan kalau setelah meninggal dia akan terlahir di alam bahagia. Alam sengsara. alam yang tidak bahagia. Ya, maaf saya salah ngomong. Ya, alam yang tidak bahagia, ya. Jadi kita diingatkan jangan seperti orang seperti itu, ya. Karena setiap manusia ini setelah meninggal dia selalu mengharapkan bahwa dia terlahir di alam bahagia. Salah satu alam surga, ya. Tapi apakah bisa? Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri, ya. Karena diri kita yang menentukan lahir di mana. Lahir di tempat sesuai itu adalah berkah. Kenapa? Saat kita menemukan tempat sesuai, kita selalu mengunjungi salah satu. Setelah kita mengunjungi, batin kita makin lama makin berkembang. Itulah berkah di dalam belajar Dhamma, ya. Jadi berkah ini ya jangan sia-siakan, ya. Jadi berkah ini akan menuntun seseorang itu mencapai kemajuan, ya. Jadi di dalam kehidupan ini saat kita melihat ya kehidupan kita belum mencapai kesucian, ya kita jangan bosan-bosan. Barangkali di kehidupan yang akan datang, ya. Jadi terus berusaha. Jadi Anda yang hadir di sini itu termasuk apa? Kelompok manusia yang bisa dituntun, ya. Kelompok manusia yang bisa dituntun. Karena apa? Saat ini dunia ini makin maju. Ingatan kita hari ini ngomong, besok mengingat kembali kayaknya lupa, atau beberapa waktu kemudian lupa. Jadi tapi saat orang mengingatkan lagi, kita ingat lagi. Jadi setidaknya kita seperti orang yang dapat dituntun, ya, seperti teratai yang ada di permukaan air menunggu ya beberapa lama sehingga akan berkembang di permukaan, akan mekar, ya. Jadi ya selalulah melatih ya mental Anda dengan baik, sehingga Anda benar-benar merasakan manfaat di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma. Di sini saya akan menceritakan ya suatu saat ya saat Guru Agung saat Guru Agung Buddha kita menjadi seorang bodhisatwa, ya. Saat itu ada raja, ya. Raja yang muda, istrinya masih muda, ya. Setelah memimpin beberapa lama kemudian istrinya itu meninggal, ya, meninggal muda. Karena dia melihat istrinya meninggal muda, raja ini terikat pada istrinya atas kecantikan istrinya. Begitu juga istrinya itu terikat oleh
jasmaninya sendiri. Lalu raja ini ya tidak bersedia menguburkan istrinya beberapa hari ya. Jadi istrinya ditaruh di kamarnya sendiri ya. Jadi suatu saat karena pejabatnya ya, pejabat raja itu melihat kasihan raja ini, lalu mengenal penasehat ya. Nasehat yaitu orang yang bisa melihat ya, punya kekuatan, punya kesaktian. Lalu mengundanglah yang orang punya kekuatan, punya kesaktian itu yaitu bodhisatwa ya. Lalu datanglah. Jadi raja ini bertanya kepada bodhisatwa ini ya, pelamar ini yang bisa melihat ya. Sekarang istri saya ini lahir di mana? Jadi bodhisatwa ini melihat, wah, karena kamu terikat pada istri kamu, kamu tidak bisa melepas, dan istri kamu pun tidak terikat juga. Sekarang istri kamu terlahir menjadi ulat di kotoran ya, di kotoran hewan ya. Jadi raja ini, saya nggak percaya istri saya bisa terlahir di alam demikian ya, termasuk di alam hewan ya. Kamu nggak percaya, sini saya panggil ya. Jadi dia panggillah ulat ini ya. Ulat ini dia tanya, kehidupan yang lampau kamu itu kamu terlahir menjadi apa? Ini ulat ini bilang, saya terlahir menjadi seorang permaisuri. Jadi suami kamu yang mana? Yang ini, katanya. Ditunjuklah raja ini. Lalu ditanya, sekarang ini kamu mencintai kehidupan kamu atau mencintai suami kamu yang raja? Dia bilang tidak. Saya sekarang ini mencintai kehidupan saya di tempat yang sesuai dengan saya. Lalu dia tanya, ini penasehat ini lagi tanya lagi, apakah kamu sudah punya suami? Saya sudah punya suami, suaminya ulat juga. Jadi dia tanya, di antara dua suami kamu suka suami yang mana? Saya suka suami saya yang ulat. Saya enggak lagi suka, enggak suka lagi suami saya yang raja. Ya, kenapa? Dalam kehidupan ini kita dapat petik. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita terkondisi oleh apa? Perasaan kita, rasa kita. Kita adaptasi dimanapun kita berada. Di sanalah kita akan mengungkapkan rasa kita, rasa perasaan kita ya. Setelah suaminya tahu, suaminya baru melepas istrinya ya. Jadi itu menunjukkan setiap manusia itu punya keinginan-keinginan ya. Keinginan-keinginan itu ya sesuai yang diinginkan ya. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada seseorang bos ya melihat orang itu baik, lalu bos ini bilang, kamu mau kerja dengan saya enggak? Orang ini bilang, oh mau. Kalau kamu mau kerja sama saya, kamu send dulu di tempat kerjasamu yang sana kan. Dia send, dia berhenti. Setelah berhenti dia datang, oh maaf, dia bilang, saya nggak ada kerjaan kamu udah diisi, yang kerjaan kamu yang akan saya kasih ke kamu sudah diisi orang. Kalau hal demikian terjadi pada Anda, bagaimana Anda? Sakit hati enggak? Karena Anda tahu sakit hati, hal ini jangan dilakukan pada orang lain. Ya, karena kebencian itu kalau kita tidak hilangkan, kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Jadi kalau kita ingatkan ke seseorang itu telah melukai hati kita, berusaha jangan melukai lagi. Kalau kita tidak melukai lagi, berarti kita dapat memotong ya karma kita. Tapi kalau kita tidak menimbulkan kebencian, kita akan sulit memotong roda samsara ini. Makanya selalu dikatakan kenapa seseorang itu karmanya bisa 500 kelahiran kembali bisa menjadi kayak gini, karena dia tidak terima. Karena dia tidak terima itu mengkondisikan batinnya terlahir menjadi yang seperti kayak gini, sampai apa? Sampai bisa menerimanya
Ya, jadi hati-hati. Ini termasuk salah satu juga kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya, sebagai perumah tangga Anda frustasi lalu ingin bunuh diri. Anda pikir orang ini pikir bisa menyelesaikan masalahnya. Tidak. Orang yang bunuh diri ini pun tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Yaitu kenapa? Saat dia bunuh diri, dia akan terlahir karena bunuh diri itu akibat apa? Pasti tidak suka dengan dirinya, tidak suka dengan lingkungannya, sehingga apa? Dia akan menjadi hantu gentayangan, ya. Tapi di film itu kan kalau hantu gentayangan ingin balas dendam ya. Tapi menurut itu terlalu itu kali ya. Tapi sebenarnya dia sendiri aja udah menderita, bagaimana bisa membalas dendam, ya. Jadi setelah dia bunuh diri, dia berjuang untuk terlahir menjadi manusia. Dia butuh waktu yang lama sekali. Misalkan dia bunuh diri di usia 50 tahun. Setelah dia terlahir menjadi manusia, dia mengalami masalah yang seperti yang dia bunuh diri itu. Saat mengalami masalah itu, dia tidak tahan lagi. Dia bunuh diri lagi. Jadi bunuh diri itu dia makin muda ya, tadi 50 tahun bisa menjadi 40 tahun, 35 tahun, makin muda. Jadi semakin muda dia bunuh diri, masalah itu akan datang lagi ya, seperti ujian yang tak dapat kita selesaikan. Sampai orang itu dapat menyelesaikannya, sampai dia punya kebajikan yang cukup sehingga kualitas usianya bertambah. Tapi kalau tidak, kualitas usianya makin turun. Jadi bunuh diri itu bukan jawaban ya. Anda dalam kehidupan ini harus bisa menerima tantangan-tantangan ya. Tantangan terbesar adalah kita siap menerimanya. Dengan apa? Perbuatan baik yang telah kita miliki ya, yang telah kita lakukan. Jadi setidaknya ya, sebagai umat Buddhis kita harus menikmati kebahagiaan kita, bukan menikmatinya setelah terlahir di alam surga, setelah meninggal ya, tidak. Di kehidupan ini juga, biarpun Anda ya bukan soal kaya, bukan soal miskin, yang penting mental Anda bisa menerima keadaan apapun, Anda pasti merasa damai dan bahagia. Itulah praktek dari ajaran Guru Agung Buddha ya. Jadi kita selalu diingatkan ya, saat menghadapi situasi apapun ya hadapilah ya. Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak tahu ya, karma kita itu yang tidak baik itu kapan berbuah. Kita tidak tahu juga karma yang baik itu kapan berbuah. Tapi saat berbuah, Anda menjadi orang sukses, Anda menjadi orang berhasil. Untuk memperpanjang kesuksesannya, Anda harus selalu mengembangkan hal-hal yang baik. Ya, salah satu suka menolong orang lain, menjadi dermawan. Ya, itu akan memperpanjang. Ya, kadang-kadang kan enggak. Ya, kadang-kadang kan enggak. Enggak itu bagaimana? Setelah dia kaya dia sombong. Setelah dia sombong dia meremehkan orang lain. Makin meremehkan, suatu saat dia akan diremehkan kembali. Ya, jadi hidup ini ya ingatlah, kalau kita tidak ingin diri kita seperti itu, jangan lakukan hal itu kepada orang lain ya. Karena apa? Semua itu akan kembali kepada diri kita ya. Karena kenapa? Kita belum mencapai kesucian. Kalau belum mencapai kesucian, apapun yang bisa terjadi bisa menimpa batin seseorang ya. Kan ada cerita ya di zaman Guru Agung Buddha ya, bahwa saya lupa namanya ya, saat itu ya, di saat zaman Paceka Buddha ya, banyak Paceka Buddha. Jadi ada acara puja ya. Di acara puja ini ada seorang arahat ya, yang tiba-tiba batuk, jadi dia mengeluarkan dahak ya. Dia mengeluarkan dahak, dia kan tidak sengaja ya kan, karena barangkali keramaian atau bau yang tidak sedap, kita jadi
kita jadi batuk dan mengeluarkan dahak. Nah, saat itu perempuan itu ya menjadi brahmacari, dia belum mencapai kesucian, dia menghina. Dia bilang, siapa yang meludah ini adalah seorang pelacur. Jadi di beberapa kehidupan perempuan ini terlahir menjadi pelacur. Ya, jadi saat kayaknya Ambapali ya. Jadi saat dia di zaman Guru Agung Buddha, dia sangat cantik. Ya, sangat cantik. Jadi setiap raja ingin memperebutkannya. Karena banyak laki-laki yang ingin memperebutkannya. Lalu apa? Mereka sepakat bahwa dia akan jadikan sebagai penghibur kita. Jadi mereka ganti-gantian ya memakainya. Suatu saat ya, karena dia punya kebajikan, dia banyak melakukan perbuatan bajik ya di kehidupan lampau, sehingga ya terakhir karena sudah agak tua kalau nggak salah ya, dia diperistri oleh Raja Bibinsara juga kok tidak salah ya, soalnya saya ingat-ingat ya. Jadi dia punya anak ya, perempuan ini punya anak. Perempuan ini punya anak. Setelah dia punya anak, dia terikat pada anak laki-lakinya. Tapi suatu saat anak laki-lakinya ini menjadi seorang biku, ya, menjadi seorang biku dan mencapai arahat. Setelah mencapai arahat, dia melihat, mama saya ini ya selalu ya mengikuti saya, selalu kayaknya peduli pada saya. Jadi dia nasihati mamanya, mama jangan ikuti saya, mama uruslah diri sendiri. Ya, saat dia berkata demikian, kalau arahat itu kan tidak ada niat menyinggung hati seorang. Ya, saat dia melihat bahwa anaknya merasa dia tersinggung, lalu dia meninggalkan duniawi juga, menjadi bikuni. Terakhir menjadi seorang arahat juga. Ya, jadi ya dalam kehidupan ini kita diingatkan jangan mencela. Ya, karena celaan itu kalau orang, apalagi orang itu ya tidak seperti yang kita pikirkan, akan kembali kepada perbuatan kita kembali ya, melalui ucapan kita sendiri. Jadi berkali-kali ya perempuan ini terlahir menjadi penghibur ya. Jadi kita dalam kehidupan ini ya berusaha ya tidak mencela orang lain. Kembalilah kepada diri kita, karena dalam kehidupan ini kita dalam Dhammapada, saat kita berdiri, diam, duduk, semua dicela. Tidak ada yang tanpa celaan. Kalau kita merenungkan hal itu, saat orang cela kita, kita tidak usah membalas. Kita diam, barangkali bisa tersenyum di dalam batin kita. Ya, hal itu akan lebih menuntun mental kita untuk lebih maju lagi. Ya, karena setiap manusia ingin maju, ingin bahagia, ingin terlahir di alam bahagia. Semua itu tergantung kualitas batin yang baik ya. Jadi isilah kualitas batin Anda dengan baik ya. Semoga dengan berjalannya waktu, Dhamma ini dapat menuntun batin kita menjadi lebih baik lagi, sehingga suatu saat kita dapat tercerahkan seperti yang Guru Agung ngajarkan kepada kita semua. Demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga Anda makin maju di dalam Dhamma. Sabe satta bhavantu sukhitata. Ya, tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, ya, boleh silakan, ditanyakan. Ya. Jika belum ada yang tanya, Bante, ini ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan dari Darren Wang. Namaste Bante, izin bertanya. Saya pernah mendengar istilah ketika sudah mencapai pantai seberang, maka Dhamma harus ditinggalkan. Kenapa ya Bante? Iya, karena Dhamma itu telah cukup untuk dirinya tercerahkan, sehingga dia tidak bawa lagi. Ya, jadi misalkan ya kan sering dikatakan kita menyeberangi pantai seberang melalui perahu Dhamma. Ya, perahu Dhamma itu yaitu
Kita sebagai manusia ingin mengarungi lautan, pasti ada arus-arus. Ya, arus-arus deras itu harus kita lawan dengan, atau kita harus memiliki pengertian dengan baik, yaitu melalui ajaran Guru Agung Buddha. Setelah kita sampai seberang, kita akan tinggalkan dhamma itu. Yaitu apa? Semoga ada yang lain bisa mengikutinya. Semoga perahu dhamma ini bisa mengantar orang lain lagi ke pantai seberang ini, ya. Nah, jadi tujuannya memang harus dilepas, ya. Karena itulah setelah kita lepas, kita akan meninggalkan apa? Ego kita, kesombongan kita. Tidak mengatakan dhamma ini milik saya, tidak. Tapi kita kembalikan ke alam semesta, ya. Dari dhamma ini adalah hukum semesta alam, bukan hukum manusia. Dimanapun kita berada, kita selalu akan menemukan dhamma ini, yaitu salah satu yang paling mudah kita jumpai dalam kehidupan, yaitu usia tua, sakit, meninggal. Itu adalah perubahan, itu adalah proses anicca. Nah, setelah kita mengetahui, lalu kita melihat, ya, dari kecil sampai besar, saya selalu merasa tidak puas, ya, dengan apa yang telah saya capai. Itulah yang tidak memuaskan batin kita. Nah, setelah itu ya kita harus apa? Meninggalkan semua itu, merasa cukup apa yang telah kita lakukan dengan perbuatan baik. Nah, itu yang dapat kita tinggalkan ego kita. Makanya ilmu pengungkas, ya, menurut saya ajaran Guru Agung Buddha, sabbe dhamma anatta. Semua keadaan baik yang berbentuk maupun tanpa bentuk, tanpa inti yang kekal, ya. Semua akan melalui proses aja. Seperti kita, ya. Saat kita masih anak-anak, Anda dapat menunjukkan bagaimana masa anak-anak saat Anda menjadi anak-anak, Anda bisa menunjukkan waktu itu? Tidak bisa. Tapi ada buktinya. Buktinya melalui apa? Foto kita saat kecil. Jadi itu yang dapat kita buktikan. Tapi kita untuk mau kembali ke masa itu tidak lagi, ya. Kita hanya membuktikan bahwa ini loh saya, kayak sekarang ini, ya, di Instagram itu kan banyak, ya, artis-artis, ya, yang jadi dari berjaya di muda sampai saat usia tua. Jadi menurut saya mereka menyukuri masih dapat melihat fotonya di usia tua. Tapi tidak semua orang yang memiliki nasib yang baik seperti itu. Saat muda mereka telah meninggal, ya. Jadi usia foto mereka sampai usia muda saja. Jadi ya, dalam kehidupan ini kita harus menyukuri apa yang ada, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita tingkatkan di dalam batin kita masing-masing. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi yang tadi, ya, mengenai Ali Nujun, ya, seperti bodhisatwa yang lahir itu. Bodhisatwa kan bisa menunjukkan, kan, apakah dalam kehidupan ini adakah orang itu? Ada. Orang itu tetap ada, ya. Menurut saya orang itu ada. Tapi sekarang ini udah berbeda. Orang itu mencari materi untuk penghidupannya. Tapi kadang-kadang dia melihat, wah, banyak orang percaya pada saya, ini kesempatan saya untuk melimpahkan harta saya. Di sanalah dia gagal. Tapi dia keloceknya terus berjuang, ya. Oh, ini kesempatan saya untuk membantu orang, ya. Di sana dia akan berhasil. Kayak bodhisatwa itu kan ingin membantu orang, bukan untuk mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi untuk membantu orang, ya. Jadi kepada Anda, ya, apabila dalam kehidupan ini Anda memiliki indria yang tajam, bisa melihat makhluk-makhluk itu, Anda jangan takut. Malah kesempatan Anda untuk berbagi kebahagiaan. Setidaknya kalau kita bertemu dengan makhluk itu, kita dapat menasehati mereka atau berbagi jasa kepada mereka, ya. Bukan apa? Bukan membencinya, ya, atau mencari-cari, ya. Karena saya punya kekuatan, karena saya mempunyai kesaktian yang berbeda, yang tidak baik, lalu saya ingin menghancurkan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu, yang gentayangan itu tak boleh, ya. Itu apa? Kita mencari penyakit, ya,
penyakit, ya penyakit batin, karena penyakit batin itu sombong, menganggap kita hebat. Tapi suatu saat setelah dia meninggal, dia akan diperlakukan hal yang sama seperti dia perlakukan kepada orang lain. Makanya itu jangan, kalau bukan karma kita, karma itu tak akan datang menghampiri kita. Karena karma kita lah, karma itu akan datang kepada kita, ya. Nah. Apakah ada yang ingin bertanya yang di hall? Mic-nya tuh. Ya. Tolong panitia bantuan mic-nya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Izin bertanya Bante, apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini agar kita tetap berjodoh dengan Dhamma di kehidupan yang akan datang? Itu aja Bante. Ya. Terima kasih Bante. Ya, kalau kita mau berjodoh, salah satu kita harus memiliki keyakinan. Seperti ini yang saya sebutkan yang tadi, ya. Karena Guru Agung Buddha seperti yang gambar saya masih muda itu, yaitu Guru Agung Buddha dilindungi oleh seekor ular. Ular itu menunjukkan bahwa kita harus memiliki keyakinan dan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah kita berlindung, kita harus memiliki aditana. Aditana itu tekad atau keteguhan hati kita di dalam mempraktekkan hal-hal yang bajik. Karena kalau kita mau selalu memiliki keteguhan, pasti kita akan selalu berjodoh dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah kita berjodoh dengan Buddha dan Dhamma dan Sangha, akhirnya kita yang akan masuk ke Sangha, ya. Jadi Sangha itu adalah Anda sendiri, ya. Anda, karena kenapa? Saat ini Anda belum siap menjadi seorang samana. Tapi dengan kebajikan, dengan bekal perbuatan baik yang Anda miliki, suatu saat Anda akan kembali kepada Sangha. Karena buah kebajikan Anda itu datang dari Sangha. Salah satu apa? Dana pagi. Dan mengikuti Pindapata. Nah, Pindapata itu mengikuti apa? Jejak kaki sang guru. Ya, nah, jejak kaki sang guru menuju ke pencerahan kita kelak, ya. Jadi selalu bertekad dengan keteguhan hati kita, ya. Karena setiap orang pasti ya memiliki impian dan harapannya. Tentu harapan-harapan yang baik. Selain Anda memiliki keyakinan, Anda harus selalu bertekad, semoga apabila Anda masih ingin menjadi perumah tangga, semoga saya bertemu dengan pasangan yang sesuai dengan keyakinan saya, ya. Jadi setelah kita berkeyakinan kuat kepada Buddha, kita harus, kalau masih ingin menjadi perumah tangga, harus Anda bertekad bertemu dengan pasangan yang satu keyakinan. Kenapa saya bilang satu keyakinan? Nanti kita mau ke wihara, dia tidak larang. Kalau pasangan yang lain keyakinan, jangan dululah, kamu masih punya anak kecil, nanti anak kamu besar baru ke wihara. Sebelum anaknya besar, meninggal duluan, bagaimana? Jadi itulah, ya. Jadi aditana itu yaitu memiliki sifat-sifat yang baik, ya. Di dalam parami termasuk parami yang ketiga, aditana, tekad, ya. Jadi tekad itu yaitu kita tidak bosan saat menghadapi masalah apapun, kita tetap berjuang, ya, dengan keyakinan kita, ya. Jangan aduh agama Buddha ini sulit, yalah pindah ke ajaran yang lain, janganlah, ya. Makanya salah satu Bante bilang, jangan menukar keyakinan Anda menjadi batu bata, ya. Jadi Dhamma ini adalah batu permata. Permata itu jangan ditukar menjadi batu bata, ya. Jadi jangan, ya. Kalau kita mengerti, karena kenapa? Permata ini ada di dalam batin kita. Permata ini yang akan bersinar di dalam batin kita, yaitu apa? Melalui sifat-sifat luhur kita, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan. Dengan keseimbangan batin ini,
kita dapat menghancurkan kotoran batin kita lebih cepat, ya. Jadi semua itu kembali pada batin kita masing-masing, ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, panitia, tolong dibantu. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya. izinkan saya bertanya. Tadi kita ada sekilas tentang bunuh diri ya Bante ya. Iya. Jadi bagaimana jika sanak saudara mungkin melakukan patidana untuk almarhum? Apakah bisa membantu mengikis akibat karma dari bunuh dirinya itu Bante? Terima kasih Bante. Ya baik. Jadi orang yang bunuh diri itu kan terlahir, ya, menurut saya bukan di alam peta, ya, alam asura, karena dia timbulnya benci, ya, benci dan tidak menerima perlakuan orang menurut dia, ya kan, tapi dia tidak menerima akibat dari siapa? Akibat perbuatan masa lampaunya sendiri, ya. Jadi kok kita bisa menerima karma pahit seperti ini, ya? Apa yang terjadi saat kita bertemu, ya, bertemu dengan keadaan kita, jadi kita ingat, oh barangkali ini kehidupan lampau saya, sekarang saya harus bisa terima. Orang yang bunuh diri itu dia tahu, ya, sanak keluarganya telah melakukan perbuatan baik, pelimpahan jasa, tapi kalau dia masih sakit, ya, masih bisa belum terima karma, pelimpahan jasa itu akan kembali ke si pembuatnya. Tapi saat dia bisa terima, dia senang, simpati, oh ternyata sanak keluarga saya masih ingat saya, masih melakukan perbuatan baik untuk saya menerimanya dengan senang hati. Saat itu dia bisa terlahir sesuai dengan karmanya, bisa terlahir menjadi manusia. Makanya saya bilang setelah terlahir menjadi manusia, dia akan mengalami masalah bunuh dirinya itu sampai dia bisa menerimanya dengan baik dan siap menerimanya tantangannya ke depan. Dia baru bebas dari bunuh diri. Banyak, ya, bintang-bintang terkenal, ya, seperti Whitney Houston, ya. Karena kenapa saya masih ingat waktu tahun 90-an dia Bodyguard. Itu film yang sangat terkenal. Saya nonton film itu waktu hari Valentine. Dan musiknya sampai sekarang coba lihat di Indonesia Idol masih dinyanyikan kan lagu-lagunya itu. Jadi itulah sangat kasihan. Tapi karena kenapa kebajikannya kurang, pemahamnya kurang, akibat kegelapan batin, ya. Jadi sebagai umat yang baik, setidaknya saat kita belajar Dhamma, kita terbukalah, ya, kebijaksanaan kita, sehingga kita tidak membuat jalan yang sesat bagi batin kita sendiri. Karena jalan yang kita lakukan sudah benar, ya. Ya, tinggal apa? Tinggal kita tingkatkan lagi. Kita selalu bertekad di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Itu Mic-nya tolong. Namaste Bante. Ya. Saya mau bertanya, kalau jika orang yang meninggal itu misalnya udah terlahir di alam bahagia seperti di alam dewa gitu, tapi kalau sanak keluarganya tetap berbuat kebajikan seperti pelimpahan jasa, apakah orang meninggal yang terlahir di alam dewa itu, apakah mereka bisa menerima kebajikan kita? Mereka kalau di alam dewa, ya, Yaso, ya, saya panggil Yaso. Kalau di alam dewa itu, apabila seseorang itu terlahir di alam dewa, apabila orang itu terikat oleh kesenangan-kesenangan di alam dewa,
mereka udah lupa akan duniawi. Mereka lupa. Jadi kayak gini ya. Kalau seseorang itu ya, kita terlahir di alam dewa, kita akan semua kebutuhan kita tercukupi dan pakaian kita mewah, dan apalagi pertama kali terlahir wajahnya akan berseri ya, akan lebih ngecreng ya, tampak di make up wajahnya sudah bagus ya. Makanya kan ada kan dikisahkan di zaman Guru Agung Buddha ya kan, Ananda ya, Nanda terikat pada istrinya. Saat Nanda ini ingin menikah, lalu Guru Agung Buddha datang memberikan bol. Lalu Guru Agung Buddha memberitahu bahwa mana lebih cantik, istri kamu atau Dewi yang di surga? Dewi yang di surga. Istri kamu seperti apa? Seperti kera kan mukanya kan? Itu makanya. Lalu karena itu dia latih terus, karena pertama terikat, tapi dengan latih terus pemahaman meningkat, terakhir mencapai arahat juga ya. Jadi kalau seseorang itu sudah terlahir di alam dewa, orang itu menikmati kesenangan-kesenangan indria, lalu dia lupa. Tapi suatu saat kebajikannya kan pasti habis seperti manusia. Jadi manusia ini melihat semut itu kecil kan? Semut itu melihat manusia ini hidupnya abadi. Begitu juga kalau orang yang tidak tahu melihat dewa, wah dewa itu abadi. Ternyata apa? Beda usia saja, usia panjang sama usia pendek ya. Setelah ada dewa yang baik juga. Dewa yang baik itu dewa yang bagaimana? Sanak keluarga kita ya. Kan di antara kita punya sanak keluarga, pasti ada. Karena kenapa? Usia manusia 1 tahun 50 tahun, di alam dewa satu Maharajika 1 hari, di Tawatinsa 2 hari, usia 100 tahun manusia di alam ini. Jadi ada dewa yang bilang, saudaraku, kembalilah ke bumi ini, ke dunia manusia. Di alam manusia kamu harus melakukan perbuatan baik. Setelah kamu lakukan perbuatan baik, kumpullah sebanyak mungkin jasa-jasa kebajikan kamu, sehingga setelah kamu meninggal, kamu akan terlahir di sini lagi. Gitu. Jadi tergantung pada orangnya ya. Tapi sebagai sanak keluarga, tentu kita memiliki harapan yang baik. Kalau harapan yang baik, kalau diketahui oleh dewa, dewa itu senang dan akan mendoakan sanak keluarganya juga. Ya, akan melindungi sanak keluarganya juga. Jadi timbal balik ya, ada hubungan timbal balik di dalam kehidupan ini. Cuman ya kita tidak tahu ya, karena kita tidak punya mata dewa ya. Tapi kita harus yakin semua yang kita lakukan, semua kebajikan perbuatan baik pasti ada manfaatnya ya. Manfaatnya terutama untuk batin kita sendiri, setelah itu untuk para mendiang, para leluhur itu pasti ada ya. Jadi makanya dalam salah satu cerita dewa kan ada, kemarin saya tidak lihat kamu kemana? Ternyata dia baru meninggal kembali lagi di alam dewa ya. Oh kemarin saya terlahir di alam manusia, setelah saya telah meninggal di alam manusia, saya terlahir di alam dewa lagi. Kan ada cerita yang kayak gitu ya. Jadi di sana hanya 1 hari, kalau usia manusia 50 tahun kalau di Catu Maharajika ya. Jadi sangat singkat sekali sebenarnya perjalanan hidup kita. Kalau kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini perjalanan kita masih sangat singkat, ya isilah perbuatan baik. Perbuatan baik itu dapat kita isi, tak usah susah-susah. Jangan marah-marah ya. Itu udah perbuatan baik ya. Jadi sebenarnya tidak susah, yang penting kita harus continue ya, terus menerus mempraktekkannya, terus menerus melatih. Karena di dalam kehidupan ini dari kecil, dewasa, usia tua kita harus belajar. Tidak ada yang tidak belajar. Belajar dari apa? Kok kita tidak mau membaca lagi? Belajarlah dari pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman guru adalah pengalaman terbaik bagi kita. Itulah yang bisa memotivasi kita dimanapun kita berada. Belajarlah dan memiliki kerendahan hati.
yaitu kalau saat orang memberikan saran-saran, kalau kayaknya sarannya, nasihatnya baik, ya diterimalah dengan senang. Dengan senang aja sudah berbuat baik. Ya, jadi hal-hal yang baik sebenarnya banyak. Cuman dalam kehidupan kita sebagai manusia, manusia ini salah satu ya karakternya memiliki pikiran yang negatif. Benar, saya sendiri pun kayak gitu. Pikiran yang negatif saat melihat orang, kok gitu ya, timbul yang negatif. Jadi apa saat, aduh saya udah salah ini. Saya bilang pada batin saya, wah salah ini. Bukan dia yang salah, saya yang salah. Karena kenapa? Saya yang apa? Persepsi terhadap orang itu melalui penilaian kita. Bukan orang itu yang melakukan hal yang demikian. Karena kalau kita menyadarinya, kita mau berubah, pasti kita bisa merubah ya. Tapi ya itu, setiap saat kita harus mengingatkan ke dalam batin kita masing-masing, supaya kita tidak menyimpang, jalannya terus lurus sehingga lebih mudah sampai ke pantai tujuan, pantai seberang ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bante. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Selagi menunggu Bante, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari YouTube. Dari Antong. Sotio itu Bante, kenapa Dhamma lebih jarang diminati padahal jelas-jelas Dhamma adalah obat dan penuntun kita ke jalan yang baik, malahan banyak yang lebih tertarik ke hal-hal duniawi? Ya, karena salah satunya setiap manusia itu terikat pada kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, jadi orang males ya, apalagi kalau udah meditasi ya. Meditasi itu kita temukan paling sedikit, paling banyak 10 orang, 15 orang itu paling banyak. Tapi ada suatu wihara ya di Jakarta waktu sebelum Covid, dia paling banyak, mencapai rekor menurut saya. Jadi saat saya diundang meditasi 100 orang, saya bilang Anda berhasil semua. Di tempat ini meditasinya paling banyak, namanya Toa Sebio. Toa Sebio itu adalah kelenteng ya. Ada kelenteng, ada wihara. Tapi ya umatnya akur-akur, bagus ya. Karena memang ya kita sebagai orang Tionghoa tak luput dari tradisi ya. Tapi tradisi itu kalau kita pandang positif, is okay aja lah. Ya, menghormat pada orang yang patut dihormati, menghormat para dewa, ya berkah juga. Ya, cuman kita jangan terlalu berlebihan saja. Jangan meminta-minta ya. Meminta itu bukan jawaban. Ya, lebih apa? Lebih baik menghormat ya. Menghormat itu akan menumbuhkan sifat-sifat baik kita. Salah satu rendah hati kita, ketulusan hati kita di dalam memberi penghormatan kepada dewa. Ya, jadi ya memang karena setiap orang masih terikat kepada kesenangan-kesenangan duniawi ya. Makanya kita harus diingat waspada ya. Kan ada salah satu waspada ya, lagu Giri Rakito. Benar itu memang. Coba Anda dengarkan lagu itu. Bagus itu. Sakaya Ditya. Bukan, entah apa judulnya. Adalah awal lagunya ada waspadalah wahai saudara. Itulah lagunya. Itu bagus mengingatkan kita selalu waspada di dalam perkembangan batin kita masing-masing ya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya di hall? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada lagi yang bertanya? Di YouTube Bante ada lumayan banyak pertanyaan sebenarnya Bante. Ini ada satu tambahan pertanyaan lagi. Wandami Bante mau bertanya bagaimana pandangan tentang white lie atau berbohong untuk kebaikan. Anumodana Bante. Ya berbohong, ya tetap berbohong ya. Tapi kalau kebaikan itu kan tidak ada efek yang lebih merugikan orang lain ya. Jadi saat kita berbohong tetap ya karma, tapi karma itu kan ada karma yang efeknya banyak, ada yang tidak efeknya tidak menimbulkan orang lain. Tapi berbohong itu yang ada efek, saya mengetahui orang itu membunuh
saya bolak-balik bahwa bukan orang itu yang membunuh. Nah, itu efek ya. Jadi karma yang tidak efek. Tadi saya jalan-jalan ke mall, lalu mama saya tanya, kamu kemana? Saya jalan-jalan ke pasar. Nah, jadi ya berbohong juga kan. Pasar sama mall udah beda. Tapi kalau setelah orang mendengar, dia tidak menimbulkan reaksi, ya. Reaksinya yaitu dia tidak marah, dia tidak jengkel, jadi tidak ada pengaruh. Jadi itu tidak efek ya. Jadi berbohong boleh, tapi jangan yang menimbulkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang itu menjadi marah, benci, jengkel. Itu tak boleh ya. Jadi ya kayak mana dalam kehidupan kita sehari-hari, namanya kita belum mencapai kesucian, pasti kita tujuan manusia itu yaitu apa? Selalu membela dirinya. Tidak ada orang yang tidak mau membela dirinya. Tapi setelah kita menyadari, wah, saya selalu membela diri saya, kapan saya bisa membela diri saya? Jadi kita melihat, ya sudahlah, biarkan aja. Jadi jangan terlalu membela. Karena kalau kita sering membela diri kita pasti akan memanjakan diri kita sendiri. Itu berbahaya bagi kehidupan kita sendiri ya. Ada lagi Michael. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan dulu dari kolom YouTube Bante. Bante, apakah pemarah akan lahir menjadi hantu? Itu aja Bante pertanyaan. Kalau kita pemarah, apakah bisa jadi hantu? Saya nggak berani bilang, kondisi dengan karmanya masing-masing. Karena saya bukan dewa, saya bukan siapa-siapa, saya nggak berani bilang Anda terlahir menjadi hantu gitu. Tapi salah satu yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kalau orang pemarah itu wajahnya kurang bersinar, kurang berseri, ya, aura wajahnya kurang bagus. Jadi tinggalkanlah kemarahan. Itu yang dapat saya katakan. Tapi kalau saya bilang Anda marah, Anda terlahir di alam neraka, wah, saya yang salah. Ya, saya yang salah. Karena saya tidak tahu ya. Karena hukum karma kan, manusia ini kan selain melakukan perbuatan jahat, dia ada melakukan perbuatan baik. Misalkan dia marah, tapi di balik kemarahan dia suka dermawan, dia suka berbagi, dia suka menolong. Saat meninggal saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Cuman barangkali dia akan, kalau kemarahan tidak berlebihan, dia bisa terlahir menjadi manusia. Tapi menjadi manusia barangkali parasnya kurang bagus. Gitulah. Jadi kalau Anda ingin memiliki paras bagus, jangan berusaha marah. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Di hall apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya lagi ya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Ya, salah satunya saya harap Anda jangan bosan ya melihat saya. Karena saya besok lagi harus isi lagi. Karena ya setiap manusia itu kan memiliki pemahaman dhamma yang berbeda-beda. Saya jujur sih dhamma saya biasa saja, tapi kita dapat ya setidaknya lokadhamma ya. Lokadhamma itu bahwa setiap orang pasti mengalaminya. Tapi setelah kita mengalaminya, mari kita berjuang untuk meningkatkan kualitas batin yang lebih baik lagi. Itulah yang harus kita terapkan ya. Biarpun sederhana, tapi dengan sederhana itu kalau kita memahaminya, kita dapat meningkatkan. Salah satu, bertemu dengan orang baik. Seperti yang saya bilang saat saya pembuka, yaitu saya bertemu dengan guru agama Buddha. Memang guru agama Buddha saya itu sederhana, tapi bisa memberi inspirasi pada saya bahwa saat mengajar dhamma jangan mengharap imbalan, tapi mengharap semoga orang tercerahkan. Jadi itulah yang kita miliki ya. Karena kenapa? Kita bukan terlahir di alam manusia saja. Kita kalau berbuat baik, kita akan terlahir di alam surga. Tapi di alam surga kalau kita tidak hati-hati, kita akan kembali ke manusia lagi.
dikecewakan orang, dihina orang. Di alam manusia ini semua orang pasti mengalaminya. Ya, bukan orang kaya pasti mengalaminya. Kita kaya, ada orang yang lebih kaya lagi. Kita miskin, ada orang yang lebih miskin dari kita. Jadi semua hal adalah proses aja perjalanan waktu, perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita bisa memahami, kita bisa memetik hikmahnya, kita akan meninggalkan duniawi terakhirnya, ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini secara bertahap, sesuai dengan kemampuan batin orang. Tentu saya tidak mengetahui batin Anda yang bagaimana, ya. Tapi setidaknya saya ada peduli, ya. Saya ingin, ya, supaya Anda semua maju saja. Tentu memiliki harapan yang baik, ya. Sebagai umat, ya, kita sama-sama umat, satu sama lain saling mendukung. Anda mendukung sangga, sangga pasti akan mendukung Anda. Jadi itulah, ya, saling berbagi, membahagiakan kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bante dari YouTube untuk menutup SPD hari ini. Dari Graciela Winata, Sotihotu Bante Indamedo, saya Grace ingin bertanya, menurut Buddhis apakah perbedaan antara pikiran dan kesadaran? Semua itu saat kita pikir pasti kita menyadarinya, ya. Jadi pikiran itu kalau seseorang itu tidak waspada, pikiran muncul, dia bisa melakukan kata-kata tidak baik, kata baik melalui pikiran, ya. Muncul dulu di dalam pikiran. Tapi saat dia mengucapkannya dikeluarkan, keluar gitu, bisa ngomong itu harus disertai oleh kesadaran, ya. Makanya kita harus apa? Selalu diingatkan waspada. Waspada terhadap kesadaran kita, ya. Jadi kan di dalam nama dan rupa, ya, batin dan jasmani. Jasmani ini satu, batin itu ada 4. Setelah saya bertemu dengan Anda, saya merasa suka, melalui kontak berarti perasaan. Karena ada perasaan, saya akan mengenal Anda lebih jauh. Karena ada pengenalan Anda, sehingga timbullah, ya, timbullah apa? Pikiran-pikiran saya terhadap Anda. Setelah timbul pikiran-pikiran saya terhadap Anda, di sana baru apa yang ingin saya ucapkan, apa yang ingin saya tindakkan disertai oleh kesadaran, ya. Jadi satu sama lain saling berhubungan. Jadi kalau kita, ya, kita bertengkar itu apakah tanpa kesadaran? Kesadaran, cuman kita tidak dapat mengontrol emosional kita, sehingga apa? Kita bertengkar mulut, ya. Jadi kalau bisa ya jangan, ya. Dulu waktu saya muda, wah, sebelah saya sama sebelah saya kalau ngomong sedikit saling bertengkar sudah. Kenapa? Kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan orang itu setelah kita belajar Buddha Dhamma, kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak baik itu harus kita pelan-pelan kita tinggalkan. Demikian yang dapat saya simpulkan. Jadi kedua hal itu saling berhubungan, ya. Pikiran dulu, setelah ada pikiran pasti ada timbul perasaan. Kok tanpa ada pikiran nggak ada timbul perasaan, kesadaran, ya, kesadaran. Jadi pikiran dulu baru timbul kesadaran kita. Kesadaran ini yaitu selalu mengawasinya. Kita waspada atau tidak. Kalau kita tidak waspada, lengah, ya kita dapat mengikuti arus dari pikiran-pikiran kita. Baik, terima kasih atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Indamedo. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya, marilah kita bertumbuh pada kedua lutut, bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Indamedo. Sebelum meninggalkan Dhammasala, saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante.
Ayu Wano Sukang Balang. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia panjang menyertai Anda semua. Semoga cita-cita luhur Anda tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Selamat malam.